Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Allah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu keluargaku, beberapa hari yang lalu saya sudah membahas tentang jatuh dalam dosa, lalu upah dari dosa, dan sekarang pagi ini izinkan saya membahas firman Tuhan yang berjudul Bangkit dari Dosa. Bapak Ibu keluargaku, hidup Kristen adalah hidup yang bukan hanya diampuni dari segala dosa, tetapi hidup yang berjuang untuk melepaskan diri dari segala ikatan dosa, dan pada akhirnya kita berjalan di dalam kehendak Allah yang sempurna. Katakan amin. Saudara, dosa kelihatannya indah. Dosa kelihatannya menarik, menyenangkan, tetapi tumbalnya, ujungnya adalah kehancuran dan kebinasaan. Karena itu saudara-saudara, jangan hidup di dalam dosa, karena dosa berujung maut dan kebinasaan. Tetapi marilah kita hidup di dalam kebenaran, dan kebenaran itu yang akan menuntun kita kepada kemerdekaan, kemenangan, bahkan ketenangan yang total dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ayat yang tadi kita baca, ada satu ajakan yang firman Tuhan katakan, jika kita mengaku dosa kita, jika kita mau bangkit dari dosa kita, jika kita mau hidup berkenan di hadapan Allah, maka apapun yang kita kerjakan, Allah bersama-sama dengan kita. Dunia dilanda dengan ketakutan, dunia dipenuhi dengan perasaan malu. Kenapa saudara? Karena dosa menjajah kita. Dosa menggerogoti hidup kita dalam kebenaran, sehingga yang ada adalah kekhawatiran, rasa takut dan rasa malu. Karena itu saudara, jangan pernah kita mau hidup dijajah, bahkan dibelenggu dengan dosa. Saudara, bukti bahwa dosa membawa kita hidup dalam ketakutan, dan pada akhirnya kita bersembunyi dengan dosa itu, saudara. Kepada ular, Alkitab berkata, terkutuklah engkau. Bahkan untuk laki-laki, Alkitab berkata, terkutuklah tanah. Kalimat ini saudara bicara dengan jelas bahwa di dalam dosa ada penderitaan, ada rasa takut, ada rasa khawatir, sehingga kita nggak mengerti apa yang harus kita lakukan. Pagi ini saya mau katakan saudara, cepat berbalik kepada Tuhan. Pagi ini saya katakan dengan tegas saudara, mari kita tinggalkan dosa dan cepat beralih kepada hidup di dalam firman Allah. Bangkit dari dosa. Jangan mau dikungkung oleh dosa. Bangkit dari dosamu. Hiduplah di dalam kebenaran. Nah, pertanyaannya pagi ini, ketika kita jatuh dalam dosa, apa yang harus kita lakukan? Atau mungkin bagaimana kita bangkit dari dosa, Pak Pendeta? Yang pertama saudara, kita harus menyadari kesalahan kita. Alkitab mencatat saudara, cara kerja iblis itu adalah menyalahkan orang lain. Ketika kita berbuat dosa, seringkali spontan kita menyalahkan orang. Alkitab mencatat dengan jelas ketika manusia di Taman Eden dan mereka didapati melanggar hukum Tuhan, maka perempuan menyalahkan ular. Laki-laki menyalahkan perempuan, perempuan menyalahkan ular. Sikap saling menyalahkan. Saudara, ini poin pertama yang harus kita pahami. Bagaimana kita bangkit dari dosa, kita harus menyadari kesalahan kita. Berjiwa besar untuk menyadari kesalahan kita, mengakui kesalahan kita. Tidak usah menyalahkan orang lain, tidak usah menyalahkan keadaan, tidak usah menyalahkan situasi dan kondisimu, tapi mari sadari kesalahan kita. Lalu yang kedua saudara, bagaimana kita bangkit dari dosa? Kita harus menyadari bahwa anugerah Tuhan itu besar. Kita nggak perlu menengok ke belakang, tetapi sadarilah bahwa anugerah Allah besar untuk kita bertobat sungguh-sungguh. Bangkit
dari dosamu, bangkit dari kesalahanmu, dan lihat ke depan. Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada anugerah Tuhan yang besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang ketiga, saudara, bagaimana bangkit dari dosa? Kita harus bangkit dan beresin dosa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, jangan punya mental mengasihi diri, jangan punya mental menangisi dosa, tetapi kita harus mengakui dosa di hadapan Allah. Tanggalkan dosa itu, akui dosa kita, dan berkomitmen untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Kita harus bangkit dan beresin dosa kita. Yang terakhir, yang keempat, saudara, mari kita sungguh-sungguh melangkah bersama-sama dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, keluargaku, ya, kita pernah jatuh dalam dosa. Ya, kita pernah alami akibat dari dosa. Ya, kita tahu iblis selalu mencari celah dalam kehidupan kita. Maka kita harus berhati-hati melangkah. Kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan dan selalu minta tuntunan Roh Kudus, sehingga hidup kita disertai Tuhan dan engkau menikmati segala anugerah Allah yang besar. Pagi ini saya tidak tahu apa yang menjadi dosa kesukaanmu. Saya tidak tahu apa yang menjadi kebiasaan dosamu. Pagi ini saya mau katakan, bangkit dari dosa, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan, dan terimalah anugerah Allah yang besar. Shalom, Tuhan memberkati kita.